Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng. Sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan tersebut lebih mendominasi terhadap keadaan batin dan keadaan perasaan. Kenapa saya mengatakan dua hal tersebut terhadap satu energi yang saya ucapkan tadi? Kemungkinan besar satu energi tersebut tidak menerima yang namanya bentuk kepuasan di dalam perjalanan komitmen. Ibaratnya kalau saya menarik dari kata kepuasan, lagi-lagi satu energi tersebut seperti selalu menerima dalam bentuk
intimidasi, dan komitmen yang dijalankan tidak pernah ada suatu bentuk kejujuran, keterus-terangan, apalagi memberikan komunikasi yang bersifat sehat. Komunikasi yang saya katakan ini bukan berarti saya ingin menyalahkan satu energi yang saya ucapkan tadi, karena memang orang yang diprioritaskan di dalam komitmen seperti memiliki karakter kalau berkomunikasi sangat kasar. Ya, ibaratnya komunikasi tersebut selalu ada yang disembunyikan dan selalu ada saja berbagai hal yang begitu sangat misterius yang dituangkan oleh orang yang diprioritaskan terhadap satu energi yang saya ucapkan tadi. Kalau kartu yang saya pegang ini saya arahkan terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain serta mengesampingkan satu energi yang saya ucapkan tadi, lagi-lagi kartu yang saya pegang ini masih mengatakan secara karakter dan watak yang dimiliki oleh pihak lain, di mana karakter dan watak yang dimiliki oleh pihak lain selalu saja memberikan berbagai konflik, di mana konflik yang diberikan bukan diselesaikan dengan baik-baik, tetapi konflik yang diberikan seakan-akan menyalahkan seseorang yang memberikan perasaan yang begitu sangat tulus. Konflik yang saya katakan ini bukan berarti diawali dari seseorang yang memberikan perasaan yang tulus, tetapi diawali dari pihak lain agar pihak lain bisa menyembunyikan apa yang diberikan berupa kesalahan. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi yang dimiliki oleh manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, kalau seandainya saya masih tetap menarik dari kata komitmen kamu, lagi-lagi komitmen kamu itu sudah membuat diri kamu merasa tertipu. Dan lagi-lagi komitmen yang kamu jalankan hanya berbentuk pengorbanan, tetapi hasil dari pengorbanan di luar dari ekspektasi. Pengorbanan yang saya katakan ini, itu yang kamu lakukan. Tetapi apa yang kamu lakukan atas dasar pengorbanan kamu yang kamu tuangkan di dalam komitmen kamu, lagi-lagi komitmen kamu hanya memberikan diri kamu suatu bentuk kegagalan. Bukan hanya itu saja yang saya lihat di dalam komitmen kamu. Yang lebih parahnya, kamu ini
terlalu banyak menerima yang namanya bentuk kekerasan, atau mungkin diri kamu ini pernah dipermalukan, atau mungkin diri kamu ini pernah difitnah, atau mungkin diri kamu ini seperti orang yang tercekik di dalam komitmen kamu sendiri. Mantap kali perjalanan komitmen kamu itu, Wak Geng. Hanya bisa berkorban, tetapi apa yang dikorbankan seakan-akan membuat diri kamu runtuh, tumbang dengan keadaan kesedihan kamu sendiri. Apa yang barusan saya katakan tadi mungkin bisa tersinkron terhadap diri kamu, atau mungkin kamu bisa membenarkan, atau mungkin tidak bisa kamu benarkan karena memang perjalanan komitmen kamu yang lebih mengerti dan lebih memahami adalah diri kamu sendiri. Saya hanya sekedar mencoba untuk memprediksikan. Begitu saya mencoba untuk memprediksikan, ternyata hasil yang saya tarik dari energi kamu di dalam komitmen kamu, itulah yang saya sampaikan. Apa yang saya katakan tadi, Wak Geng, itu hanya sekedar pembuka yang ingin saya ucapkan terhadap diri kamu, tetapi masih berdasarkan dari pergerakan energi yang kamu miliki. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini saya lemparkan kembali terhadap posisi energi kamu, saya rasa komitmen kamu itu hanya berbentuk persaingan saja. Hanya berbentuk persaingan saja. Kenapa saya mengatakan bentuk persaingan? Karena memang orang yang kamu prioritaskan menganggap diri kamu itu sebagai kompetisi. Dia tidak mau melihat diri kamu satu langkah maju di depan dia, tetapi dia mengharuskan diri kamu untuk mundur satu langkah, tetapi diri kamu harus memberikan semangat terhadap manusia tersebut. Mantap kan? Orang yang selama ini kamu banggakan, orang yang selama ini bisa kamu jadikan sebagai mitra di dalam kehidupan kamu, ternyata hanya mengharuskan diri kamu untuk berada di belakang dia. Tetapi ketika kamu berada di belakang dia, kamu harus memberikan manusia itu suatu bentuk pencapaian, kebutuhan, kemewahan, kesejahteraan, kestabilan, dan kemakmuran. Lantas selama ini posisi dan tanggung jawab dari orang yang kamu jadikan mitra, apa peran yang dia ambil di dalam komitmen kamu? Hanya duduk santai, manis, sambil meminum secangkir kopi? Itu tanggung jawab yang dia berikan. Ini kartu yang pertama keluar adalah kartu 5 pedang. Yang dimana kemunculan 5 pedang ini cukup jelas mengatakan komitmen kamu selalu ada yang namanya perselisihan. Komitmen kamu selalu ada saja perdebatan. Komitmen kamu selalu ada saja tingkat kesetresan yang tertuang di dalam hal komitmen tersebut. Perselisihan dan perdebatan yang saya katakan tadi bukan berarti saya ingin mengatakan posisi diri kamu. Tetapi kalaupun diri kamu memberikan suatu bentuk perselisihan di dalam komitmen kamu karena memang diri kamu merasa komitmen kamu itu tidak memberikan kamu kepuasan, dari bentuk ketidakpuasan kamu memberontak sehingga kamu ingin untuk dihargai. 5 pedang
kartu pertama, Wak Geng. Kalaupun saya mengatakan kamu yang tumbang di dalam komitmen kamu, sudah jelas. Kalaupun saya mengatakan kamu yang runtuh di dalam komitmen kamu, apalagi kalau saya mengatakan kamu yang kalah di dalam komitmen kamu, itu pun sangat jelas. Kalau saya mengatakan diri kamu yang begitu sangat mengibarkan bendera putih di dalam komitmen kamu, sangat jelas. Karena memang situasinya manusia itu menganggap diri kamu hanya sebatas kompetisi. Hanya diri kamu saja yang mencoba untuk memenangkan komitmen kamu, tetapi apa yang kamu menangkan di dalam komitmen kamu hanya sebatas hayalan saja. Saya mengategorikan kamu yang tumbang, kamu yang runtuh, kamu yang kalah, kamu yang mengibarkan bendera putih, bukan karena diri kamu ini merasa tidak memberikan tanggung jawab. Saking capeknya, bosan, jenuh untuk memberikan tanggung jawab, tetapi tanggung jawab tersebut tidak dihargai, kamu merasa bosan. Kamu merasa orang yang kamu jadikan mitra hanya sekedar toksik. Itu dia, Wak Geng. Ini dia. Sampai di sini bisa kamu terima secara logika kamu. Secara logika, jangan perasaan. Karena kalau secara perasaan, kemungkinan besar apa yang saya ucapkan tadi akan membuat diri kamu ini tersinggung. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Kalau kartu yang saya pegang ini saya lemparkan terhadap posisi energi manusia tersebut, tetapi tidak memiliki koneksi ataupun memiliki koneksi terhadap diri kamu, kartu yang saya pegang ini mampu untuk mengatakan situasi dia di luaran sana, situasi yang lagi depresi dan stres. Bukan hanya itu saja, kartu ini pun mengatakan manusia itu dalam posisi yang benar-benar kemalangan. Kenapa saya mengatakan kemalangan? Karena memang ini manusia berpikiran ketika meninggalkan diri kamu, kehidupan dia jauh lebih baik. Tetapi nyatanya kehidupan dia ini seperti orang yang menikmati berbagai kegagalan. Yang lebih parahnya lagi, kalaupun kartu ini saya kaitkan di dalam komitmen yang dia lakukan terhadap pihak ketiganya, pihak ketiganya hanya menganggap manusia ini suatu bentuk perbaikan di dalam derajat. Setelah mendapatkan perbaikan di dalam bentuk derajat, pihak ketiganya akan mengintimidasi manusia ini. Hanya manusia ini yang menganggap ketika meninggalkan diri kamu, dia akan memperoleh kehidupan yang lebih layak. Nyatanya tidak ada. Ini dia, Wak Geng. Kemunculan kartu yang saya pegang ini memang di awal perkataan saya tadi membahas mengenai energi kamu. Tetapi bukan berarti saya ingin membahas secara 100% perihal energi kamu. Kalaupun memang ada kartu yang belum saya bukakan ini untuk mengatakan energi kamu, berarti kartu tersebut mengharuskan saya untuk mengatakan energi kamu. Yang ingin saya bahas dari kemunculan kartu yang saya pegang ini, dari posisi energi manusia tersebut, karena tadi sudah satu sinyal yang saya ucapkan terhadap diri kamu berupa kedepresian dan tingkat kesetresan, karena memang manusia itu lagi kemalangan. Apakah kartu yang belum saya bukakan ini akan mendukung kartu yang saya pegang atau malah bertolak belakang? Muncul kartu Five of Pentacles, terdiri dari 5 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari kelima koin yang barusan saya katakan, satu koin yang saya tarik ini lebih mendominasi terhadap dua hal. Hal pertama, situasi kesehatan. Hal kedua, situasi keuangan.
Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata keuangan, keuangan yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk saat ini, saya mengategorikan sedang sulit. Bukan hanya sulit, tetapi ini manusia, proses penyembuhan dari keuangan yang selama ini dia foya-foyakan terhadap orang lain di luaran sana. Kalau saya menarik dari situasi kesehatan yang barusan saya katakan tadi, saya rasa ini manusia sedang terganggu kondisi kesehatan dia. Dari dua hal yang saya katakan barusan, keuangan dan kesehatan, ini manusia sepertinya dalam posisi pekerjaan yang lagi berantakan, dan ini manusia mencoba untuk mengasingkan diri sejenak karena memang situasi dia, situasi yang benar-benar terasingkan dari apa yang dia prioritaskan sendiri dengan sikap keambisiusan dia ketika dia meninggalkan diri kamu. Wow, kartu pertama 5 pedang, kartu kedua 5 koin. Mantap dari dua kartu yang saya pegang ini. Muncul kartu Four of Swords. Terdiri dari 4 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari keempat pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini lebih mendominasi terhadap pembawaan energi yang dia miliki. Di mana pembawaan energi yang dia miliki untuk saat ini saya mengategorikan seperti orang yang benar-benar sangat kelelahan, seperti orang yang benar-benar sangat frustasi, seperti orang yang benar-benar merasa ada kegelisahan, seperti orang yang benar-benar secara mental sedang runtuh, seperti orang yang benar-benar secara kebutuhan tidak lagi sesuai dengan ekspektasi yang dia miliki. 4 pedang. Manusia ini mencoba untuk memberikan suatu kondisi ketenangan di dalam pembawaan energi dia, karena memang manusia ini merasa meninggalkan diri kamu bukannya malah mendapatkan kebahagiaan, tetapi merasa terintimidasi dari seseorang di luaran sana. Muncul kartu Four of Wands. Terdiri dari 4 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari keempat tongkat yang barusan saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana posisi diri dia terhadap orang yang dia prioritaskan di luaran sana sepertinya lagi ada konflik. Ada konflik. Wah geng, konflik ini seperti mengatakan manusia itu benar-benar sedang tidak stabil, dan konflik ini seperti mengatakan manusia itu benar-benar sedang diabaikan, dan manusia itu sepertinya mencoba untuk berpikiran untuk meninggalkan apa yang dia bina terhadap orang lain, tetapi situasinya manusia itu tidak mampu karena memang manusia itu tidak tahu harus berbuat apa. Muncul kartu The Lovers. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, saya dari tadi mengatakan orang lain. Ternyata begitu saya mengangkat kartu The Lovers, ini dibenarkan dari hubungan perselingkuhan dia. Saya rasa hubungan perselingkuhan yang dia lakukan di luaran sana membuat kehidupan dia malang, membuat kehidupan dia secara kesehatan terganggu, membuat pembawaan energi dia seperti orang lelah, membuat
kehidupan dia tidak bahagia. Lebih parahnya, ini lagi tidak ada suatu bentuk keharmonisan atau keromantisan. Lagi ada yang namanya situasi pertentangan. Bagaimana Wak Geng dari apa yang saya katakan barusan dari kelima kartu yang saya pegang ini? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak masuk akal. Setidaknya 5 kartu yang saya pegang ini kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu untuk kamu respon dan kamu sikapi. Muncul kartu The Emperor. Unsur api berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Emperor seperti mengatakan manusia tersebut memang kondisi yang lagi tidak stabil, di mana ketidakstabilan tersebut dari kondisi kesehatan dan keuangan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, mencoba untuk menarik dari posisi energi kamu, kartu The Emperor ini masih mengatakan manusia itu masih ingin bertemu terhadap diri kamu, tetapi pertemuan yang saya katakan ini belum tentu akan terjadi dalam waktu dekat atau mungkin dalam beberapa hal ke depannya. Ini manusia masih menganggap dan masih berharap ada pertemuan terhadap diri kamu karena memang dia masih terobsesi dan masih ketergantungan terhadap diri kamu. Unsur api dan unsur udara, 2 unsur 6 zodiak: Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari ke-6 kartu yang saya pegang tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.